Andi dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional. Saya dari Divisi Laporan. Saya itu membuat, menyusun dan juga menyelesaikan laporan dari penelitian kami. Halo, nama saya Rizka dari Prodi Hubungan Internasional. Job desk saya dalam proyek kali ini adalah sebagai interviewer yang akan menanyakan lebih lanjut bagaimana peran pendidikan atau partai politik dalam menyampaikan pendidikan politik itu sendiri. Hai, nama saya Mutiara Azahra. Job desk saya pada penugasan proyek kali ini yakni sebagai seorang admin yang menghubungkan teman-teman saya dengan para calon narasumber. Nama saya Hilmi Afayat Akbar dari Prodi Sistem Informasi. Saya sebagai divisi dokumentasi. Perkenalkan, nama saya Andi Aura Nurul Isa. Tugas saya sebagai sesi dokumentasi. Saya Kisah Ardianto, saya dari Prodi Hubungan Internasional. Job desk saya di sini sebagai interviewer. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farel Al-Ghifari, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya bertugas sebagai penyusun laporan. Nama saya Mainova Christine Gabriela Simamora. Job desk saya pada proyek kali ini adalah sebagai penghubung antara tim saya dengan parpol. Perkenalkan, nama saya Mariana Putri. Nama saya Fina Sitidra. Ini job desk kami sebagai penganalisis data-data di lapangan. Partai politik itu adalah sekelompok orang yang terorganisir, yang memiliki nilai, cita-cita, dan tujuan yang sama. Nah, orientasi mereka itu adalah mendapatkan atau memperebutkan jabatan-jabatan politik. Sementara untuk fungsi dan tugas dari partai politik sendiri itu diatur dalam Undang-Undang Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Antara lain yang pertama itu adalah sebagai sarana pendidikan politik kepada masyarakat. Yang kedua, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat. Yang keempat, partisipasi politik warga negara Indonesia dan gender. Dan yang terakhir atau yang kelima itu adalah rekrutmen politik atau kaderisasi. Nah, untuk itu kita akan membahas lebih lanjut mengenai fungsi partai politik yang pertama yang membahas tentang pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik. Menurut Bapak, bagaimana sih peranan partai politik ini dalam memberikan pendidikan politik di Provinsi Sulawesi Selatan, Pak? Mereka sebagai mesin partai, pengopor demokrasi dan juga tentu pelindung demokrasi sekaligus untuk mengarahkan sistem perpolitikan nasional, juga prosesnya pemilihan kepemimpinan. Pandangan Bapak Andi Sudirman Sulaiman selaku mantan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan juga salah satu calon gubernur pada tahun 2024 ini. Beliau menegaskan bahwasannya pendidikan politik ini merupakan sarana partai politik untuk membangun demokrasi dan juga partai politik ini juga merupakan pelopor demokrasi melalui pendidikan politik. Kita akan mengetahui lebih dalam bagaimana sih partai politik ini menjalankan fungsinya sebagai pelopor pendidikan politik di masyarakat. Dengan kita telah mewawancarai beberapa narasumber dari berbagai partai politik yang orang-orangnya terbilang cukup berpengaruh di Provinsi Sulawesi Selatan. Teman-teman, sekarang saya sudah bersama kakak Reski. Kak Reski Dipanggil ini Kiki. ya, merupakan salah satu Calon wakil wali kota. Jadi saya mau tanya sedikit nih Kak, kalau untuk partai yang kakak pernah ikuti salah satunya Nasdem ya Pak. Oke, bagaimana sih Kak perannya itu? Alhamdulillah di Nasdem ini memang dari awal selalu menyampaikan kepada kader-kader kami semua bahwa betapa pentingnya pendidikan politik untuk anak muda khususnya. Karena kenapa? Anak muda itu salah satu tiang buat bangsa ya. Iya. Jadi Partai Nasdem itu mau bagaimana anak-anak muda yang ada di Indonesia khususnya, bukan cuma di Sulawesi Selatan saja, punya peran dalam dunia perpolitikan. Betul-betul turun dan terjun langsung bagaimana caranya mereka bisa menggait teman-teman yang berusia muda. Jadi mereka harus melek politik. Di proyek ini kami memecah kelompok sehingga dalam satu hari kita dapat mewawancarai partai yang berbeda di waktu yang sama. Sekarang kita menuju ke Maros. Bagaimana sih Pak peranan partai politik dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan pendidikan politik ke masyarakat Pak? Karena kita ketahui bahwa fungsi partai politik itu adalah memberikan pendidikan politik. Dalam anggaran bantuan partai politik sendiri itu kan dia 60% itu harus arahnya ke pendidikan politik. Maka itu yang kami manfaatkan, partai politik itu harus memanfaatkan itu 60% itu dari anggaran bantuan partai politik untuk bagaimana memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya politik, khususnya politik sehat. Kemudian menghindari misalnya negatif campaign, kemudian black campaign dan lain-lain. Kita ada yang namanya Barisan Muda Partai Amanat Nasional atau BMPAN.
Jadi pendidikan politik itu kita tularkan ke generasi muda. Makanya pendidikan politik ini dari dini kita sudah mengajarkan bagaimana politik yang benar yang baik itu. Secara umum karakter PKB itu kader-kadernya rata-rata pekerja sosial. PKB itu identik dengan orang-orang yang selama ini sebenarnya sudah bergerak di masyarakat. Pendidikan politik yang paling kami selalu ditekankan di partai bahwa ketika masyarakat punya masalah, kader partai atau anggota DPR dari PKB harus memastikan bahwa keluarga semua warga harus terlayani. Mengedukasi masyarakat atau khususnya kadernya itu mengadakan pendidikan politik untuk kadernya. Bagaimana berpartai yang baik, menjadi mitra masyarakat, khusus untuk masyarakat, mengedukasi masyarakat itu apabila ada pemilihan, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangka untuk memilih datang ke TPS. Dan salah satu partai politik tujuannya itu untuk mengedukasi masyarakat untuk mengajak, jangan menjadi masyarakat yang apatis terhadap partai politik. Saya sebagai kader muda juga mengharapkan semua teman-teman anak muda ini itu supaya nantinya kita bisa membangun bangsa ini jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Terkait teknis pelaksanaan pendidikan politik itu bentuknya seperti apa sih Pak? Apakah seminar atau sosialisasi? Ya, kita banyak itu adalah kayak semacam pertemuan tatap muka seperti ini. Jumlahnya kita batasi paling maksimal 100 orang. Ada namanya 4 pilar itu tentang kebangsaan, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian Undang-Undang Dasar. Itu yang kita sampaikan. Namanya reses. Ada sosialisasi peraturan, itu juga jadi forum pendidikan warga untuk mendengar aspirasi masyarakat mengenai peraturan daerah. Kalau Partai Golkar sendiri itu pendidikan politik itu pertama untuk kadernya, ya khusus kadernya itu, dan kedua untuk tokoh-tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, mengedukasi. Semua diambil untuk mengikuti sosialisasi pendidikan politik agar mereka paham dan mengerti apa itu partai politik. Terkait dengan frekuensi atau tingkat keseringannya itu seperti apa sih Pak? Apakah setahun sekali atau sebulan sekali Pak? Ya, karena kalau kita 60% dari bantuan partai politik yang kita manfaatkan itu, maka frekuensi kalau khusus kami di PKS itu sampai 8 kali dalam 1 tahun. Oh, 8 kali dalam 1 tahun untuk partai PKS ya Pak ya? Jadwal-jadwal itu kita laksanakan mungkin 2 atau 3 kali dalam setahun. Sudah terjadwalkan di DPR yang menjadi ini saluran bagi anggota DPR untuk bersentuhan dengan pemilihnya. Yang saya bilang tadi, namanya reses, namanya FGD, ada forum diskusi yang difasilitasi oleh anggaran negara untuk memastikan semua anggota DPR punya rutinitas terjadwal untuk bersentuhan, bertemu dengan konstituennya. Partai Golkar 16 kecamatan itu ya sudah sering turun. Dalam 2023 sudah beberapa kali, bahkan sudah ada 5-6 kali. Kadang di kantor Golkar Lasindran di sini, Golkar Makassar, kadang juga ke dapil-dapil para anggota DPR masing-masing di 5 perwakilan wilayah. Itu ada dapil 1, 2, 3, dan 4 serta 5. Bahkan sampai di Pulau Sangkarang. Mereka mengadakan pendidikan politik melalui anggota DPR. Oke Pak, pertanyaan saya yang terakhir, selama memberikan sosialisasi pendidikan politik di Provinsi Sulawesi Selatan ini Pak, apakah menurut Bapak sudah efektif atau ada mungkin teknis lain yang Bapak tawarkan ke depannya? Iya, ini masih kurang efektif menurut saya. Karena kenapa? Karena kan seharusnya muara dari pendidikan politik itu adalah sadarnya masyarakat terhadap meminimkan politik uang, ya money politik. Tapi kan sampai sekarang justru semakin besar. Makanya yang mau kita sadarkan sebenarnya itu, kalau kami sendiri itu punya ide bagaimana kemudian pendidikan politik itu sama dengan direct selling. Pengurus partai mendatangi dari rumah ke rumah menyampaikan bahwa politik itu penting, money politik itu tidak baik, efeknya kurang bagus. Dari rumah ke rumah, itu mungkin lebih efektif. Iya, kembali saya tekankan, saya rasa alangkah salahnya kalau tidak efektif, karena dari dini, dari awal mereka sudah diajarkan politik ini yang benar, ini yang salah. Makanya ketika mereka tidak terapkan, saya rasa ini adalah kesalahan dari generasi muda, terkhusus di barisan PAN. Yang harus dikedepankan bahwa relasi politisi partai dengan konstituen atau simpatisan itu relasi jangka panjang, bukan per 5 tahun, bukan per momentum. Ada pilkada, ada
Pilwalkot misalnya, ada Pilgub misalnya. Itu yang harus terus didengungkan bahwa partai politik punya komitmen jangka panjang dan pemilihnya. Setelah kita melakukan kegiatan sosialisasi ataupun silaturahmi ataupun bentuknya seperti pelatihan dan yang lain-lain, kita selalu mendapatkan dampak positif terkait itu, sehingga masyarakat merasa diperhatikan. Dampak itu luar biasa, ya, khususnya bagi generasi muda yang tidak melek politik, tidak tahu partai, akhirnya paham apa itu partai politik, khususnya apa itu Golkar di mana dan kemana. Kelompok muda yang didatangi, disambangi, akhirnya paham partai politik apa, berpartai itu bagaimana, dan tugas dan fungsi partai politik, akhirnya mereka paham betul. Dengan adanya sosialisasi, adanya pendidikan politik kader maupun non kader, itu mereka sangat paham dan ada pola pikir yang berubah. Pernyataan Bapak sendiri yang menyebutkan bahwa beliau masih baru sebagai anggota partai politik. Jawaban yang diberikan oleh Bapak Asjul ini terasa sedikit melenceng dari apa yang diharapkan kelompok kami. Hal ini karena Bapak Asjul menjawab dari sudut pandangnya sebagai anggota DPRD, sehingga jawabannya belum sesuai dengan harapan kami yang membahas peran partai politik dalam pendidikan politik. Menurut sudut pandang kami terkait jawaban yang dipaparkan oleh perwakilan Partai Amanat Nasional terkait cara mereka mengedukasi pendidikan politik, salah satunya melalui kaderisasi. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa kaderisasi hanya dilakukan oleh orang-orang yang akan berkecimpung ke dalam dunia politik. Jawaban dari beliau terkesan lebih teoritis tanpa penjelasan secara detail mengenai teknis pelaksanaan yang akan dilakukan. Dari hasil wawancara, kami menyimpulkan bahwa jawaban yang telah diberikan dari Partai Golkar sangat baik dan sesuai dengan apa yang kami tanyakan. Golkar telah banyak melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat lewat sosialisasi seminar dan workshop. Partai Golkar sendiri telah sukses melaksanakan sosialisasi di 15 kecamatan. Mereka menggunakan para kader mereka yang juga menjabat sebagai anggota DPR untuk terjun langsung ke lapangan memberi materi mengenai pendidikan politik dari segala kalangan, terkhusus untuk anak muda seperti kita. Alasan mereka sederhana, yakni supaya anak muda zaman sekarang dapat melek politik untuk membangun kehidupan berpolitik di masa yang akan datang. Selanjutnya yang terakhir saya akan membahas mengenai Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh Pak Thomas. Menurut kami, Partai PKS telah menjelaskan jawabannya dengan sangat-sangat baik dan juga sangat-sangat jelas mengenai deskripsi bentuk program yang telah mereka laksanakan di Sulawesi Selatan, khususnya di Maros. Pertemuan yang mereka lakukan yaitu dengan secara tatap muka, dengan kira-kira 100 orang, bahas tentang 4 pilar kebangsaan, dan juga program ini mereka laksanakan sebanyak 8 kali per tahun untuk memaksimalkan 60% dana bantuan yang mereka dapatkan dari pemerintah. Menurut kami, Partai Keadilan Sejahtera telah memenuhi fungsinya dan juga perannya dalam sosialisasi pendidikan politik. Dalam proyek lapangan yang telah dilaksanakan, tim kami telah mewawancarai berbagai partai politik dan menemukan bahwa sebagian besar cenderung lebih menonjolkan citra partai ketimbang memberi jawaban terbuka dan relevan. Banyak perwakilan partai menghindari pokok pertanyaan, membuat wawancara terasa kurang dalam dan lebih mirip dengan kampanye terselubung. Kondisi ini mencerminkan kecenderungan partai politik mengontrol narasi demi kepentingan mereka, sehingga menyulitkan tim untuk mendapatkan gambaran objektif tentang visi dan misi partai. Padahal tujuan partai politik adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta mendorong keterlibatan aktif warga negara dalam pengambilan keputusan publik. Namun, ada yang menarik. Partai PKS menunjukkan pendekatan berbeda dengan memberikan jawaban yang jelas dan terbuka. Sementara Partai Golkar berupaya menunjukkan kinerja dalam pendidikan politik, meningkatkan pemahaman publik tentang partisipasi politik, dan mendorong keterlibatan dalam proses demokrasi. Saya benar-benar merasa terhormat bisa berbicara kepada anggota-anggota partai. Senang karena mungkin bisa menambah wawasan dan ilmu juga dan jalan sebagai diri saya sendiri. Sangat melelahkan, tapi sangat seru dan juga sangat menyenangkan menurut saya. Kenapa? Karena dari banyaknya partai politik kami mendapatkan berbagai pengalaman dan juga dapat bertemu langsung dengan orang-orang yang aktif dan juga terlibat dalam dunia politik,
Bagi saya, ini pengalaman pertama saya mengikuti kampanye-kampanye dan juga bertemu langsung dengan anggota DPR dan juga gubernur, maka ini sangat berkesan bagi saya. Jujur Li, saya nggak expect bakal semenyenangkan ini karena saya bisa bertemu dengan orang-orang hebat. Khususnya kemarin saya dapat berfoto bersama Bapak calon gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Proyek kali ini memberikan pengalaman yang sangat menyenangkan karena kami turun langsung ke lapangan dan bertemu dengan anggota-anggota partai politik yang hebat. Saya dapat mengenal politik lebih jauh. Banyak struggle-nya. Jadi drama kita pada siang hari ini adalah kita salah hotel Swiss karena hotel Swiss itu banyak. Tapi kita di hotel Swiss Enteng. Jadi kita salah hotel, sekarang kita menuju ke hotel. Tetapi saya sangat senang bisa berhubung kontak secara media digital dengan para orang hebat dari Parpol. Alhamdulillah saya mendapatkan teman-teman tim yang mau diajak kerjasama, yang mau untuk melakukan job desk-nya masing-masing. Jadi saya rasa kami cukup terarah dan teratur dalam melaksanakan job desk kami masing-masing. Sampai Terima kasih banyak kakak. Sama-sama. Mudah-mudahan tugasnya cepat selesai. Amin, thank you. Caranya yang pesan saya untuk penelitian ini mungkin semoga dapat nilai A. Kelompok 2 menjara Parpolku.